بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Halaman 53 terakhir ya. Qala al-muallif ahlus sunnati wal jamaah yufarriquna bainal masail al-khilafiyah allati yunkar 'alal mukhti' fiha wa bainal masail al-ijtihadiyah allati laysa fiha nassun sharihun wala ijma'un. Ahlus sunnati wal jamaah mereka membedakan permasalahan khilafiyah yang orang yang keliru padanya diingkari antara permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang tidak didapati dalil yang sharih, tidak pula didapati ijma'. Jadi ahlus sunnati wal jamaah mereka membedakan dua permasalahan, yaitu masalah khilafiyah yang mana kalau ada orang yang salah dalam masalah tersebut, maka orang yang salah tadi diingkari. Dengan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, yaitu permasalahan yang tidak didapati dalil secara sharih. Mereka membedakan. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim fi Kitabil Kabir A'lamil Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, yaitu kitab A'lamil Muwaqqi'in, bab khata'u man yaqul la inkara fi masailil khilaf. Kata al-Imam Ibnul Qayyim, bab kesalahan, kekeliruan pada orang yang mengatakan tidak perlu ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilaf. Pernah dengar, Pak Roni? Kadang ada orang bilang masalah khilaf ini tidak perlu saling ingkari, ya enggak? Nanti dulu dilihat dulu khilafnya. Ada masalah khilafiyah yang kalau orang salah di situ diingkari. Ada masalah khilafiyah yang masalah tersebut digolongkan masalah ijtihadiyah. Jelas? Nah, nanti disebutkan letak perbedaannya. Jelas ya, Ahmad ya? Jadi ada masalah khilaf, masalah yang terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ketika ada yang salah, maka diingkari yang salah. Ada masalah-masalah khilafiyah yang masing-masingnya punya ijtihadiyah, punya sudut pandang. Nah, harus kita bedakan, kita pilih dulu. Kemudian, kata penulis buku ini, beliau menyebutkan ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa qawluhum inna masailal khilaf la inkara fiha laisa bisahih. Kata Imam Ibnul Qayyim, pernyataan mereka yang menyatakan sesungguhnya permasalahan khilaf tidak perlu ada pengingkaran padanya, laisa bisahih. Pernyataan seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan?
Fa innal inkara imma ayyajta yatawajjah ilal qaul wal fatwa awil amal. Dikarenakan pengingkaran tersebut bisa jadi diarahkan kepada suatu pendapat atau suatu fatwa atau suatu amalan. Amal awal, adapun yang pertama, apa itu? Pengingkaran tersebut diarahkan ke suatu pendapat. Fa idza kana al-qaulu, apabila suatu pendapat, suatu pernyataan yukhalifu sunnatan, menyelisihi sunnah, au ijma'an syai'an, atau menyelisihi ijma' yang sudah tersebar, wajaba inkaru ittifaqan, maka wajib diingkari dengan kesepakatan para ulama. Illam yakun kadzalik, kalau ternyata tidak seperti itu, fa inna bayana dha'fihi wa mukhalafatihi lid-dalil ingkaru mislihi. Dikarenakan sesungguhnya menjelaskan kelemahan pendapat tersebut dan penyelisihannya terhadap dalil adalah pengingkaran terhadap yang semisalnya. Difahami? Jadi, kalau suatu pendapat menyelisih sunnah, menyelisih ijma, maka wajib diingkari dengan kesepakatan. Kalaupun seandainya tidak terjadi pengingkaran, maka tindakan menjelaskan kelemahan pendapat tadi, menjelaskan penyelisihan pendapat tadi, itu juga disebut pengingkaran terhadap yang semisalnya. Difahami? Jelas, Baron? Anggaplah antum tidak mau mengingkari pendapat ini tadi. Anda tidak mengingkari. Tapi antum punya kewajiban apa? Menjelaskan kelemahan pendapat ini tadi. Bukan antum diamkan. Antum punya kewajiban apa? Menjelaskan penyelisihan dia terhadap dalil. Nah, tindakan antum menjelaskan kelemahan pendapat tadi, menjelaskan penyelisihannya, maka itu dianggap apa? Pengingkaran terhadap yang semisal perkara tersebut atau semisal pendapat tadi. Jelas? Nyambung? Ya. Contoh misalkan, apa yang sudah terjadi ijma? Sepakat para ulama, ijma para ulama, bahwasannya puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya benar? Wajib. Sepakat kan para ulama? Dalil ada kan? Tahu-tahu ada yang berpendapat puasa Ramadan itu tidak wajib. Dan yang berpendapat ini tadi ternyata seorang alim, seorang ulama. Apa tindakan antum? Antum diam? Kalau antum tidak mau mengingkari pendapat ulama ini tadi, antum juga punya kewajiban untuk menjelaskan kalau itu pendapatnya lemah. Bukan antum diam. Jelas? Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ada walinya. Tahu-tahu ada yang berpendapat bahwasanya nikah itu boleh tanpa wali. Mau nikah tanpa wali tidak masalah. Maka kewajiban antum mengingkari pendapat ini tadi. Kalau antum tidak mau mengingkarinya, maka antum wajib menjelaskan kelemahan pendapat ini tadi. Jelas? Riba. Telah terjadi kesepakatan para ulama, riba itu hukumnya haram. Dalil sudah jelas, gamblang. Ada yang berpendapat riba itu boleh. Ya. Maka kewajiban antum mengingkari pendapat ini tadi. Nyanyian, musik haram. Dalil sudah jelas. Ternyata ada yang menyatakan bolehnya nyanyi. Kewajiban antum mengingkari pendapat tersebut dan menjelaskan kelemahan pendapat tadi. Wa amal amal. Adapun apabila ada suatu amalan
فَإِذَا كَانَ عَلَى خِلَافِ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَجَبَ إِنْكَارُهُ بِحَسَبِ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ. Apabila ada suatu amalan yang menyelisih sunnah atau ijma', maka wajib mengingkari pendapat tersebut sesuai dengan derajat pengingkarannya. Wajib. Jadi kalau ada suatu amalan yang menyelisih sunnah atau menyelisih ijma', maka wajib diingkari. Wa kaifa yaqulu faqihun la inkara fi masailil mukhtalaf fiha. Terus bagaimana mungkin seseorang faqih, ahli fikih, dia akan mengatakan tidak perlu ada pengingkaran-pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Wal fuqaha min sa'irit tawaif qad sarrahu bi naqsi hukmil hakim idza khalafa kitaban aw sunnatan wa in kana qad wafaqa fiha ba'dul ulama. Itu yang lebih tepat binaqdi, bukan binaqsi tapi binaqdi. Sungguh para ulama ahli fikih dari segala kelompok mereka telah tegas menyatakan terbatalkannya hukum seorang hakim, seorang qadhi apabila menyelisih Al-Quran atau menyelisih sunnah, meskipun hukum tersebut dicocoki oleh sebagian para ulama ahli fikih. Ada seorang hakim, ya baron ya, ada hakim mufti, dia menetapkan suatu hukum, keputusan, tapi keputusan tadi menyelisih dalil, menyelisih ayat Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW. Para ulama mengatakan keputusan ini tadi wajib dibatalkan. Meskipun ulama ahli fikih yang lain sepakat. Cocok. Difahami? Contoh misalkan, orang yang berzina, ketetapan dalam Islam apa itu? Dirajam, ya enggak? Atau dicambuk, kemudian diusir. Lalu ada seorang hakim, dia memberikan keputusan dengan pernyataan kalau orang berzina cukup bayar denda, aman, enggak perlu dicambuk. Menyelisih enggak? Menyelisih. Maka keputusan seorang hakim tersebut maka layak dibatalkan. Wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'. Adapun apabila pada suatu permasalahan tersebut tidak terdapat padanya dalil dari sunnah, tidak pula terdapat padanya ijma', walil ijtihadu fiha musaghun, dan masih ada sisi kebolehan untuk berijtihad pada perkara tersebut, lam tunkar alaman amila biha mujtahidan au muqallidan, maka tidak perlu diingkari masalah tersebut bagi orang yang mengamalkannya, baik didasari karena ijtihad ataupun didasari karena taklid, ngikut kepada suatu imam. Difahami? Kalau ada suatu masalah, suatu pengamalan yang tidak ada dalil, tidak ada ijma', difahami? Kemudian dia mengamalkan permasalahan tersebut, maka tidak perlu ada pengingkaran. Baik dia mengamalkan karena ijtihadnya dia atau karena taklid terhadap ulama yang dia ikuti. Karena memang tidak ada dalil. Ya. Tidak ada dalil masalah tersebut. Dan juga tidak ada kesepakatan para ulama. Ternyata masalah ini adalah masalah yang baru, masalah yang kontemporer. Contoh, ya, contoh, ana ambil contoh. Masalah yang baru, masalah yang kontemporer. Ya.
juga tidak didapati dalil. Seperti berdakwah dengan bernaung di bawah legalitas yayasan. Bernaung di bawah legalitas yayasan. Ikhwan, kalau ditanya di zaman dahulu ada enggak yayasan? Nah, Ibrahim, mana ada? Sehingga para masyayikh kita ada yang menyatakan tidak boleh. Ada yang menyatakan boleh-boleh saja. Kalau cuma sekedar untuk legalitas, untuk keamanan, tuntutan suatu lembaga yang diminta oleh negara. Masalah ijtihadiyah. Atau contoh yang lain misalkan pendirian pondok-pondok pesantren berasrama untuk kaum wanita. Sebagian mengatakan tidak boleh karena tidak ada contoh di zaman Rasul. Ya. Sebagian mengatakan tidak masalah. Yang penting dia aman di antar mahramnya ke tempat tersebut, maka tidak masalah. Ini masalah contoh masalah ijtihadiyah. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, wa inna ma dakhala hadzal lubsu min jihati annal qa'il ya'taqid anna masailal khilaf hiya masailul ijtihad. Namun sesungguhnya masuk kesamaran seperti ini dari sisi terkadang orang yang berpendapat tersebut meyakini bahwasannya masalah khilaf digolongkan termasuk masalah ijtihad. Nah, difahami. Dalam keadaan tidak setiap masalah khilafiyah dikatakan masalah ijtihadiyah. Nyambung? Kalau antum katakan setiap masalah khilaf ada masalah ijtihadiyah, maka akan membuka pintu kebid'ahan. Nanti muncul perkara ini tadi, ini masalah khilaf. Muncul perkara ini, masalah khilaf. Ini masalah khilaf. Ada orang, ya, sambil dia pengajian, ngafal Al-Quran, ada seninya juga, nyanyi juga dia. Ya. Sambil pegang gitar. Seni dalam Islam. Ada masalah khilaf. Ada ulama yang berpendapat. Jangan antum ngingkari anak. Ya enggak? Ini pendapat Ibnu Hazm. Antum mengakui enggak Ibnu Hazm ulama? Yo, ngakui ulama. Ya sudah. Repot antum urusan. Ya enggak? Nanti dicari lagi masalah-masalah khilaf. Akhirnya apa? Terlalu banyak nanti masalah-masalah yang tidak didapati dalil, bahkan menyelisih dalil, itu ada ulama yang berpendapat. Ya enggak? Akan banyak ya ikhwan. Nanti ada lagi yang pegang biji tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum enggak ada pakai tasbih? Hah? Kenapa enggak ada? Kata Syekh Ibnu Utsaimin enggak masalah. Antum lihat Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, Majmu' Fatawa Rasailihi, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak mengapa zikir dengan tasbih. Tidak bid'ah. Kenapa antum tidak mau? Takut antum bid'ah. Nah, seperti itu ya ikhwan. Kalau kita buka masalah khilaf seperti ini, akan ngembang masalahnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, kama ya'taqada dzalika tawaif minan nas mimman laisa lahum tahqiqun fil ilmi. Sebagaimana yang diyakini oleh sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki tahqiq, tidak memiliki kecekatan dalam penelitian ilmu. Waswabu ma'alai al-a'immah. Pendapat yang benar, yang mana merupakan pendapat para ulama, anna masailal ijtihad ma lam yakun fiha dalilun yajibul amalu bihi wujuban zahiran
bahwasannya permasalahan ijtihad apabila tidak didapati dalil yang wajib diamalkan dengannya secara wujuban zahiran, mislu hadisin sahih, seperti hadis yang sahih, la mu'aridha lahu min jinsihi, hadis yang sahih yang tidak ada yang menentangnya, fayasughu fiha, ya, maka diperbolehkan padanya idza adima fiha dalil az-zahir alladhi yajibul amalu bihi al-ijtihad li ta'arudil adillah, maka diperbolehkan padanya permasalahan tersebut apabila tidak didapati padanya dalil yang zahir yang wajib diamalkan dengannya masalah ijtihad tersebut dikarenakan ada kontradiksi dalil au li khafail adillah fiha, atau dikarenakan ada kesamaran dalil padanya. Walaysa fi qaulil alim anna hadhil mas'alah qat'iyyah au yaqiniyah, sehingga tidak ada pada pendapat seorang alim tersebut yang menyatakan bahwasanya masalah ini adalah masalah qat'i atau masalah yaqini. La ya wala yasughu fil ijtihad ta'nun ala man khalafaha wala nisbatu ila ta'ammudi khilafis shawab, dan tidak diperbolehkan pada permasalahan ijtihad tersebut celaan terhadap orang yang menyelisihinya atau menisbatkan kepada orang yang sengaja melakukannya, dikatakan orang yang menyelisih kebenaran. Difahami? Maksud kata Imam Ibnul Qayyim, apabila masalah ijtihadiyah yang tidak didapati padanya dalil yang wajib diamalkan secara zahir, seperti hadis yang sahih yang tidak ada penentang pada hadis tersebut, maka masalah tersebut dikatakan masalah yang boleh padanya ijtihad. Fayasughu fiha masailul ijtihad, maka diperbolehkan saja masalah tersebut dikatakan masalah ijtihad apabila tidak didapati dalil yang zahir yang wajib diamalkan. Apa sebabnya? Bisa jadi ada dalil kontradiksi, bisa jadi ada kesamaran dalil tersebut, sehingga apabila ada seorang alim berpendapat dengan suatu pendapat, maka masalah tersebut bukan dikatakan masalah qat'i atau masalah yakini, tapi apa? Masalah dhanniyah. Serta tidak diperbolehkan adanya celaan pada masalah-masalah ijtihad bagi orang yang menyelisih permasalahan tersebut atau menisbatkan kepada orang yang menyelisihinya dengan mengatakan ini orang sengaja menyelisih kebenaran. Tidak bisa. Wal masail allati ikhtalafa fiha salaf wal khalaf wa tayaqqana sihhat ahadil qaulain fiha katsir, ya, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan salaf dan khalaf, dan kita meyakini kebenaran masing-masing dua dalil tersebut sangatlah banyak. Paham? Maksudnya masalah-masalah yang terjadi khilaf di kalangan salaf dan khalaf, dan kita meyakini waqad tayaqqanna, dan kita meyakini masing-masing dalil ini kuat. Kata Imam Ibnul Qayyim, fiha katsir, banyak sekali. Jelas, Pak Roni? Banyak kan masalah yang di kalangan salaf sampai zaman sekarang, masing-masing pendapat itu punya dalil. Mislu kaunil hamil ta'taddu bi wada'il hamil, seperti permasalahan orang yang hamil, dia masa iddahnya dengan berakhir atau dengan lahirnya anak tersebut, kehamilan tersebut. Wa anna isabata zawj tsani syartun fi halli halil awal, dan dia menikah yang kedua merupakan syarat halal atas yang pertama tadi. Wa anal ghusl yajib bi mujarradil ilaj wa illam yanzil, atau permasalahan bahwasanya mandi janabah wajib cuma semata-mata masuknya kemaluan meskipun sampai tidak keluar. Wa anna ribal fadl haram, atau permasalahan yang menyatakan ribal fadl adalah haram. Wa anal mut'ah adalah haram, mut'ah adalah haram. Wa anan nabidh al-muskir haram, atau nabidh al-muskir itu adalah haram. Wa anal muslim la yuqtal bi kafir, atau seorang muslim tidak boleh dikisos dengan sebab bunuh orang kafir. Wa anal masal khuffain jaizun hadaran wa safaran,
Atau permasalahan tentang mengusap kedua khuf adalah boleh baik ketika mukim ataupun safar. Ini masalah-masalah apa? Masalah-masalah yang didapati apa? Dalil. Apa? Contoh pertama, wanita yang hamil itu masa iddahnya kapan? Berakhir dengan lahiran. Ada wanita hamil. Atau bolehnya menikah kedua, syaratnya apa? Dia sudah halal, sudah apa namanya, halal dari yang pertama tadi, sudah lepas gitu. Kalau belum kelar, jangan nikah kalau masa iddahnya tadi. Atau permasalahan yang sudah jelas dalilnya berkaitan kewajiban mandi, semata-mata masuknya organ tersebut maka wajib mandi. Ribal fadl hukumnya haram, mut'ah hukumnya haram. Ini masalah-masalah yang sudah jelas. Kemudian beliau mengatakan, kata penulis buku ini, amal manahij allati khalafat ahla sunnah fi babit ta'amul ma'al mukhalif fatanqasimu min haitsul jumlah ila iddati aqsamin minha. Adapun manhaj yang menyelisih ahlus sunnati wal jamaah dalam bab bermuamalah bersama orang yang menyelisihi. Nah, manhaj yang seperti itu terbagi beberapa macam. Difahami gini. Kita kan pembahasan kita bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah di dalam menyikapi perbedaan. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun membagi masalah khilaf perbedaan itu menjadi dua macam. Masalah yang pertama, masalah khilaf yang tidak didapati dalil. Sehingga orang yang menyelisih masalah tersebut ya, atau berpendapat dengan masalah tadi, tatkala menyelisih dalil, maka dikatakan orang tersebut keliru, salah, wajib diingkari. Masalah kedua, permasalahan khilaf yang tidak didapati dalil. Nah, ada manhaj pemahaman yang menyelisih prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam bab menyikapi perbedaan. Pemahaman-pemahaman tersebut terbagi bermacam-macam. Insya Allah ya ikhwan, kajian usul sunnah ini malam ini terakhir untuk daras umum. Kan depan kajiannya diganti dengan Sahih Bukhari, Kitabul Ilm. Jadi pelajaran malam itu Sahih Bukhari. Anak-anak tahfidzul Quran harus ngafal Sahih Bukhari plus hadisnya dan sanadnya. Kitabnya fotokopi. Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari. Ini pelajarannya digantikan pelajaran khusus ba'da salat Isya. Ya, siapa yang mau ikut silakan, yang tidak ikut tidak masalah. Khusus untuk orang-orang yang memang ingin belajar karena agak sedikit berat. Ya, nanti antum tidak paham juga. Jadi mendingan antum belajar Sahih Bukhari, syaratnya hafal, yang tidak bisa hafal push up, itu saja. Gimana ngafal hadisnya? Bersanad. Jadwalnya kapan? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam berturut-turut. Jelas? Jadwalnya badal maghrib sampai Isya. Isyanya jam berapa? Bisa setengah 8, bisa jam 8 kurang. Sepekan 3 kali Sahih Bukhari. Untuk ini badal Isya. Ya, Kitabul Ilmi. Adapun kalau yang lain mau ngeprint, yang ana jadikan rujukan untuk Sahih Bukhari, ana merujuk ke bukunya Ummu Hafs Al-Hadrami. Ya, lebih banyak ngambil faedah dari situ. Ada PDF-nya, Syarah Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari. Kemudian yang pertama, manhaj, ya, manhaj yang menyelisih ahlus sunnati wal jamaah dalam permasalahan menyikapi mukhalif. Ya. Yang pertama, manhajul haddadiyah. Manhaj haddadiyah. Al-mutamassil bi fikri bi Mahmudil Haddad wa man sara ala nahji. Haddadiyah
adalah kelompok yang mencontoh pemikiran Mahmud Al-Haddad dan orang yang sejalan dengan pemikiran dia, atau dikenal dengan pemikiran Haddadiyah. Disebutkan di ta'liq di bawah itu, Haddadiyah atau Al-Haddadiyin, tunsab hadil jama'ah ila Mahmud Al-Haddad. Kelompok ini dinisbatkan kepada Mahmud Al-Haddad, Nazilul Madinah Al-Munawwar, orang yang pernah berdomisili tinggal di kota Madinah. Walau ba'du takhrijat, dia memiliki sebagian takhrij, sebagian tulisan. Wa qaddamu 'alal baqa' bi fathi azari thawbihi hatta yabdu surratahu. Yang dia sajikan untuk bisa berada pada pemahaman seperti itu, ya, dengan membuka apa? Membuka sarung pakaian dia sehingga nampaklah pusarnya tadi. Itu ungkapan. Wa Misri al-wilada. Dia sebenarnya orang Mesir, kelahirannya Mesir, tapi tinggal di Madinah. Wa qad bada'at hadhil firqah awwal ma bada'at bit-ta'an wa tasyhir bil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kelompok ini tadi, pemikiran Haddadiyah yang diprakarsai oleh Mahmud Al-Haddad, pertama kali pemikiran ini muncul dengan cara mencela, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa kadzalika An-Nawawi. Demikian juga celaan dia terhadap An-Nawawi fi majalisihim, di majelis-majelis mereka. Ibtida'an wa da'watan nas ila tabdi'ihi alaniyatan. Dengan dimulai dan mengajak manusia untuk mentabdi', membid'ahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi secara terang-terangan. Wa qad wasala bihimul hal ila ta'an fil 'allamah Ibnu Baz wal Fauzan wal Albani wa ghairihim. Kemudian naik terus sampai kepada celaan mereka terhadap Ibnu Baz wal Fauzan wal Albani dan yang lainnya. Wa amma sayyiduhum, adapun pentolan mereka, pentolan Mahmud Al-Haddad, fa innahu yaf'an fi man yusibil bi kitabil aqidah at-tahawiyah wa syarhihi. Adapun pentolannya, siapa itu? Mahmud Al-Haddad. Dia mencela, mengkritiki ulama-ulama yang mewasiatkan agar mempelajari akidah Tahawiyah dan mempelajari syarah akidah Tahawiyah. Fayaqul, sehingga Mahmud Al-Haddad mengatakan, daraja katsirun min ahli sunnatil mu'asirin 'alal wasiyah bi kitabil aqidah at-tahawiyah wa syarhi wa yunkir 'ala Syekh Al-Albani takhrijahu lil kitabi biduni tanbih. Sehingga si Mahmud Al-Haddad ini tadi menyatakan, ya, banyak dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang, ya, masyhurkan, melariskan untuk memberikan atau berwasiat agar mensyarah atau mempelajari akidah Tahawiyah. Jadi dia menyindiri ulama-ulama yang menganjurkan untuk belajar kitab syarah akidah Tahawiyah. Kenapa ya, ikhwan? Karena akidah Tahawiyah itu kan sedikit banyak kan ada kekeliruan, ya. Nah, karena ada kekeliruan yang 1-2 ini tadi, sehingga siapa yang menganjurkan mempelajari akidah Tahawiyah itu disindiri sama dia. Gitu maksudnya. Jelas barangnya? Sampai-sampai dia mengingkari Syekh Al-Albani, yang mana Syekh Al-Albani tadi mentakhrij akidah Tahawiyah. Namun kata penulis buku ini, inna min tanaqudi Mahmud Al-Haddad, sesungguhnya termasuk kontradiksi Mahmud Al-Haddad, annahu la yara wa la yujiz qira'ata kutubil mubtadi'ah wa alil bid'ah wan nazar fiha. Termasuk kontradiksi Mahmud Al-Haddad, dia
tidak berpandangan atau tidak membolehkan membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya. Tidak membolehkan mentelaah buku-buku ahlul bid'ah. Wa hadza shawab, benar seperti ini. Illa anna hunaka farqan baina man huwa da'iya ilal bid'ah wa mukabirun fil haq wa baina man waqa'a an ijtihadin wa ta'wilin wa huwa nasirun lis sunnah wa daidanuhu as-sunnah wa khadimul likutubis sunnah bisidqin. Namun yang perlu diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang ngajak kepada kebid'ahan, sombong terhadap kebenaran, dan antara orang yang terjatuh ya dikarenakan dasar ijtihad atau dasar takwil dalam kondisi dia membela sunnah. Dia orang yang menggemahkan suara sunnah, dia mengkhidmat kitab-kitab sunnah. Innal haddad binaqisihi bitanqisi li ahli sunnah wa tatawulihi alaihim amsal Ibn Baz wal Utsaimin wal Albani lam yaslam min lisanihi ahli sunnah. Namun al-haddad dia ini tadi dalam bentuk peremehan dia terhadap ulama ahli sunnah dan kasar lisan dia terhadap ulama ahli sunnah seperti Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, tidak ada seorang ulama pun yang selamat dari lisan mereka. Wasalima min lisanihi ahlul ahzab wal afkar al-munharifah allati zaharat fi Mesir. Namun justru selamat dari lisan dia orang-orang yang punya pemikiran menyimpang yang muncul di Mesir. Wa nahnu fi biladina al-Iraq yujad man waqa'a fi hadzal fikr walau bi ghairi qasdin wal baris min manhajil haddadiyin adamil indibat bi usuli ahli sunnah fil jarh. Dan kita juga di negeri Irak ini tadi didapati orang yang terjatuh dengan pemikiran seperti ini, yaitu pemikiran Haddadiyah. Walau bighairi qasdin, walaupun tanpa dia sengaja. Dan yang paling menonjol dari manhaj Ahlus Sunnah manhaj Haddadiyah adamul indibat bi usuli ahli sunnah fil jarh. Tidak punya patokan terhadap prinsip Ahlus Sunnah dalam menjarah. Itu sebab Haddadiyah. Ngawur, asal sepak saja dia. Itu kelompok yang pertama. Maknanya apa? Haddadiyah memandang setiap orang yang menyelisih Ahlus Sunnah, bantah, sikat, kasih udzur, tidak ada kasih udzur. Mau dia Ibnu Hajar, mau dia Nawawi, mau dia Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, mau siapa saja, tatkala salah habis dibabat. Itu namanya Haddadiyah. Jelas? Nah. Yang kedua, Ats-Tsaniyah, kelompok yang kedua, manhajul mumayya'ah. Manhaj mumayya'ah. Ya. Al-mumtathil bi jama'atil ikhwanil muslimin, yaitu kelompok yang mencontoh kelompok ikhwanul muslimin. Wa man sara ala tariqatihim fit tahwin min sya'nil bid'ah, atau orang yang sejalan dengan mereka metodenya di dalam meremehkan kebid'ahan. Wa insya' marakis litakrib baina ahli sunnah wa ahli khurafah wal bidah, serta membuat tempat untuk menggabungkan pemahaman ahli sunnah dengan pemahaman ahli bidah. Bal wa da'wa ila taqarrub bainal adyan, bahkan ngajak kepada seruan untuk penyatuan agama. Kelompok apa ini tadi yang disebut Mumayyah? Kelompok Mumayyah ini dikenal dengan Hizbul Ikhwanil Muslimin. Kelompok Ikhwanul Muslimin wa hiya min akbaril jama'at al-hizbiyah al-munazzamah. Ikhwanul Muslimin termasuk sekte kelompok yang paling besar yang tersusun, wa akhtar wa ala da'wati salafiyah, dan kelompok yang paling berbahaya bagi dakwah salafiyah. Wa minha tafarra'at aktsarul jama'at al-hizbiyah al-kharijiyah. Dan dari kelompok Ikhwanul Muslimin inilah bercabang sekian banyak kelompok-kelompok hizbiyah, kharijiyah, terorisme. Wahiyatan qasimu ila aksamin minha. Nah, kelompok Ikhwanul Muslimin Mumayya'ah ini tadi terbagi-bagi lagi. Jelas? Apa saja terbaginya? Nah, disebutkan di sini satu persatu. Di antaranya kelompok Al-Bannaiyah. Apa kelompok Al-Bannaiyah? Itu tidak didapati di tempat-tempat lain ini pelajaran seperti ini. Ya. Makanya ini kayaknya dipindahkan saja. Daras khas ya.
Nah, kayaknya Sahih Bukhari aja lah. Ya Ibrahim ya. Antum kalau mau ikut pelajaran seperti ini Daras Khos kayaknya ya. Nanti diganti pekan depan Daras Khos. Bahaya kayak gini. Ini udah sangar-sangar ini. Ya. Yang pertama, enggak apa-apa ya. Al-Bannaiyah, kelompok Bannaiyah. Nisbatun lil muassis Hasan Al-Banna, yaitu kelompok yang dinisbatkan kepada pendirinya siapa itu? Hasan Al-Banna. Wal Qutbiyah, dan di antara kelompoknya adalah kelompok Qutbiyah. Nisbatun ila Sayyid Qutb, kelompok yang dinisbatkan kepada Sayyid Qutb. Was-Sururiyah, nisbatun ila Muhammad Surur, nisbat kepada Muhammad Surur. Nah, baik kelompok Bannaiyah, kelompoknya Hasan Al-Banna, atau kelompok Qutbiyah, kelompok Sayyid Qutb, atau kelompoknya Muhammad bin Surur yang dikenal dengan Sururiyah. Ya. 3 kelompok ini tadi, wa minal Qutbiyah, dan dari kelompok Qutbiyah, kelompok Sayyid Qutb, tafarra'at jama'atut takfir wal hijrah fi Mesir, wal jama'ah Islamiyah wa jama'at tauhid wal jihad. Dari pemahaman Qutbiyah ini tadi bercabang, muncul pemahaman-pemahaman takfir yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Muncul juga Jamaatul Hijrah, muncul jamaah hijrah yang ada di Mesir, muncul juga jamaah Islamiyah, muncul lagi Jamaatul Tauhid wal Jihad, muncul lagi di Indonesia. Jangan, enggak berani nanti nyebutnya itu di Indonesia. Nanti pondok antum dibom pula. Ya. Tanpa disebutlah Indonesia. ISIS lah, ISIS yang lebih umum lah, ISIS ya. Wa sa'adkuru huna ba'da qadati al-ikhwan ma'a ba'di aqwalihim. Sekarang aku akan sebutkan di sini sebagian pentolan-pentolan ikhwanul muslimin bersamaan sebagian pendapat-pendapat mereka. Dia ta'arraf al-muslim, supaya seorang muslim tahu ala haqiqati hadid da'wah, tentang hakikat dakwah ikhwanul muslimin allati tu'raf bi kalamil munzarin laha atau munadzirina laha, yang bisa dikenali dari pernyataan orang-orang yang memang memantau ya dakwah tersebut. Amal awam, adapun orang-orang awam, wal jala, orang-orang yang tidak punya ilmu, alladzina yata'atafun ma'a qadatil ikhwan, yaitu orang-orang yang cuman naruh simpatisan kepada pentolan ikhwanul muslimin, fala ya'lamuna haqiqat hadid al-jamaah. Dia tidak ngerti hakikat jamaah ini tadi. Itu yang kadang orang awam tidak senang, tidak terlalu ngerti dia. Bagus itu. Ya, tapi pemikiran-pemikirannya itu ada ya ikhwan. Contoh ucapan Hasan Al-Banna. Ucapan Hasan Al-Banna. Ya. Di antara ucapan Hasan Al-Banna, antum tokoh besar ini Hasan Al-Banna. Apa buku yang terkenal? Al-Ma'thurat. Ya enggak? Tahu antum? Ya. Abu Umamah pernah dengar istilah Al-Ma'thurat Kak Didi? Buku kecil Hasan Al-Banna. Nah, Hasan Al-Banna ini dulu pernah bilang dia, inna khusumatana lil yahud laisat diniyah. Sesungguhnya permusuhan kita terhadap orang-orang Yahudi bukanlah masalah agama. Ini pernyataan Hasan Al-Banna disebutkan di kitab Ikhwanul Muslimun Ahdath Sana'at Tarikh. Juga Hasan Al-Banna pernah mengatakan, min adatina, ya, kata Hasan Al-Banna, termasuk kebiasaan kita, an nakhruja fi dzikra maulidir rasul. Kita keluar pada perayaan Maulid Nabi. Bil mawaqib ba'dal hadra kulla lailatin min awal Rabiul Awwal ila tsani asyara. Ya. Keluar pada acara Maulid Nabi. Dan di antara yang dilantunkan sama dia mengatakan apa? Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara
wasamahal kul fima madha wajaro. Ini al-habib. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ma'al ahbab qad hadara, bersama para habib-habib telah hadir. Wasamahal kul fima madha fima qad madha wajaro. Dan Rasul telah memaafkan semua orang pada dosa yang telah berlalu dan yang sedang terjadi. Ngeri kali pemahaman seperti ini. Ya. Yang bisa memaafkan itu bukan Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Itu kelompok Ikhwanul Muslimin, ya. Adapun di sana ada kelompok yang ketiga, kita baca penutup kajian kita. As-salis, kelompok yang juga menyelisih Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menyikapi orang-orang yang berbeda. As-salis manhajul muwazanat, prinsip muwazanat. Wa huwa manhajun mubtada'ul qasdi minhu himayah ahlil bidah. Itu adalah manhaj yang baru. Manhajun mubtada', manhaj yang baru. Al-qasdu minhu himayatu ahlil bidah. Tujuannya untuk melindungi ahli bid'ah. Wa dzalika, alasannya bihujjatin anna indahu hasanat. Alasan itu orang yang menyimpang juga punya kebaikan. Wal wajib an tuzkar. Kewajiban kita disebutkan juga kebaikan dia. Ya. Summa tarkiz ala ma ya'taqidunahu hasanat wa ihmalut qomat al-aqadiyah wal manjahjiyah indahum. Kemudian mereka terlalu terfokus pada apa yang mereka yakini berupa kebaikan-kebaikan saja. Namun mereka menyepelekan penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah yang ada pada orang-orang tersebut. Nah, ini pengusung manhaj muwazanah. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun yang setelahnya, ya, wasunnah indana atharu Rasulillah sallallahu wasunnah tufassirul Quran dan seterusnya. Insyaallah taala permasalahan yang seperti ini akan kita lanjutkan pada daras khos ba'da salat isya di pelajaran-pelajaran yang berikutnya.